Masyarakat pejuang zonasi mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Riau di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Selasa 8 Agustus 2023. Warga yang didominasi kalangan ibu-ibu ini mempertanyakan sejauh mana fungsi Ombudsman dalam melakukan pengawasan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Pekanbaru, Riau yang merupakan layanan publik paling pokok. Rombongan MPZ datang dipimpin oleh koordinatornya Sri Deviani, didampingi sejumlah pengurus inti komunitas yang sejak 2020 lalu aktif mengawal PPDB. Mereka diterima oleh Habibie selaku pemeriksa laporan di Ombudsman Perwakilan Riau. Sempat terjadi perdebatan antara tim MPZ dengan petugas Ombudsman Perwakilan Riau saat membahas kisruh PPDB yang terjadi di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru. Sri Deviani menyatakan Ombudsman tidak optimal dalam menggunakan kewenangan mengatasi banyaknya keluhan orang tua wali murid secara sistematik. Ia menegaskan sejumlah persoalan dalam PPDB tahun lalu kembali terulang pada musim tahun 2023 ini. Di antaranya yang paling utama adalah menyangkut zonasi penerimaan siswa yang dinilai tidak transparan dan akuntabel. Kami berharap Ombudsman bisa mengurainya, tapi justru yang kami rasakan Ombudsman terkesan tidak berdaya. Tidak ada perubahan masalah terjadi dalam PPDB dari tahun ke tahun. Demikian disampaikan Sri Deviani. Menurutnya seharusnya Ombudsman mampu mendorong transparansi dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan PPDB yang diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Namun hal tersebut menurut Sri Deviani terkesan tidak dilakukan secara tuntas. Menurut Ombudsman, Riau mestinya melakukan pengawasan secara menyeluruh, tidak bersifat kasuistik. Harapan saya begini, ini sudah terjadi setiap tahun, mestinya Ombudsman lebih sebelum PPDB itu lebih mengadakan sosialisasi sebagai kontrol, lembaga kontrol juga ya, sosialisasi bagaimana untuk menjalankan PPDB ini dengan baik dan benar, dan pada saat pelaksanaan PPDB itu turun ke sekolah-sekolah untuk mengawasi tahap verifikasi, sehingga jika orang diawasi tentu ada warning. Nah, ini ada dua cara mereka yang gerakan cepat dan merubah sistem. Kalau sistem memang itu untuk jangka waktu panjang, tapi yang kita harapkan sekali pada saat PPDB adalah itu yang quick response, gerakan cepatnya itu ya. Begitu menerima laporan dan kita sudah menyampaikan juga beberapa data kecurangan, seharusnya itu dikejar. Mereka ada lakukan, tetapi tidak menyeluruh. Nah, itu yang membuat kecurangan itu tetap tertampung. Gitu. Habibie selaku pemeriksa laporan di Ombudsman Perwakilan Riau menerangkan pihaknya telah menindaklanjuti laporan soal PPDB lewat Operasi Cepat Ombudsman atau OPC. Namun ia mengaku penanganan yang dilakukan masih bersifat kasuistik. Artinya tindak lanjut dilakukan Ombudsman hanya berdasarkan laporan orang tua wali calon murid yang merasa dirugikan dalam PPDB. Untuk laporan yang disampaikan memang kita fokusnya kepada nama anak yang dilaporkan. Jadi kita lakukan reaksi cepat Ombudsman, RCO namanya. Nah itu kita lakukan klarifikasi langsung ke SMA 8. Nah itu kita lakukan, sudah kita lakukan itu ke beberapa SMA 8 sama SMA 1 dan ada beberapa SMA lainnya. Nah kalau untuk perbaikan sistem memang tidak bisa memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Jadi kami akan lakukan pengumpulan data informasi apa saja masalah yang terjadi ketika PPDB ini. Nah ini kami nanti akan lakukan kajian untuk memperbaiki sistem yang akan datang. Oh, berarti yang sudah ini kan laporannya yang sudah terjadi kemarin gitu. Iya. Jadi Ombudsman Perwakilan Riau belum bisa mengambil tindakan mungkin gitu. Fokusnya adalah ke siswa yang dilaporkan yang dirugikan. Itu fokusnya dulu karena sistem sudah berjalan begitu. Nah, untuk perbaikan sistem kecurangan-kecurangan lainnya itu akan kami tindak lanjuti dengan kajian gitu, Pak. Sementara menyangkut perbaikan sistem, Habibie menyebut hal tersebut tidak bisa ditempuh oleh Ombudsman, namun rekomendasi perbaikan sistem hanya bisa dilakukan setelah proses PPDB tuntas.